Ini tak geser ya. Masa kena dewe nunggu. Dia kan
Shalom Bapak kasih Tuhan. Mari kita akan nikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita akan persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah ini sebagai persembahan yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh layak dan mempersembahkan persembahan kami di persembahan yang kudus dan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sebagai Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sebagai Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu.
Mari kita akan undang untuk Bapak Ibu bangkit dulu. Kita angkat tangan kita untuk menyembah Dia. Kita angkat hati kita untuk menyembah Dia dengan roh dan kebenaran kita. Inilah hati kami Tuhan, inilah jiwa kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan, Yesus.
Kami akan memberikan pujian syukur kami di hadapan Tuhan yang bekerja melawat kami melalui pujian firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kami sekali lagi lambaikan tangan bahwa Tuhan telah kita lihat kanan kiri sampai kanan, berikan senyum yang manis bahwa kita luar biasa dan kita sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Dia.
yang percaya Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Isi dan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bawa korban syukur kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Tidak lama ya,
sampai kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, boleh menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Urapi juga setiap anak-anak-Mu yang datang dengan pengurangan dari pengetahuan. Boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan pengertian-pengertian yang baru, sehingga firman-Mu itu boleh kami hidupi dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap saat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bosan enggak? Kan minggu lalu ini udah Deborah. Kok ini Deborah meneh? Gitu kan? Bosan Pak? Nah ya. Nih, jujur loh, jujur. Gitu. Dan saya ini rodok terhibur loh, dan rodok semangat gitu loh, ya toh. Bosan enggak? Tidak. Sing panjang loh. Tidak. Lah, saya semangat loh. Ya toh. Nih. Gitu. Saya langsung mulai. Ya. Nah, besok saya pamit. Hari ini pamit ya. Besok saya mau balik Jakarta. Kemudian doakanlah rame lancar. Doakan lancar, gitu ya. Gitu ya. Kemarin saya datangnya tuh tepat tuh, bener-bener 14:45 tag. Wah, luar biasa ini, gitu ya. Mudah-mudahan tidak telat waktu, ya. Kemudian nanti akhir bulan Agustus kita mau merayakan tahun 40, gitu ya. Jelali, saya udah pesan nih sama ketua-ketua komsel, ya, mempersembahkan pujian. Wis yang paling ciamik ngono lho. Ya, yuk katanya mau ada apa? Drama. Nah, jelali. Persiapannya dari sekarang. Supaya apa? Nanti nek wis latihannya tuh kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak, bolong sisi. Ya maaf enggak jadi. Wah, kuwi getun saya. Kedua, aku agak kecewa ya. Jadi mulai sekarang dipersiapkan, diusahakan untuk bisa lagu-lagunya Bapak Gembala kita. Gitu. Lagu-lagunya apik-apik, ada maknanya dan ada yang semangat kok, ya. Ada yang semangat, ya. Nah, hari ini kita mau belajar judulnya apa hari ini ya? Temanya apa ya? Dan semuanya sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Sebetulnya penulis kitab pengkhotbah ini siapa sih? Dalam pengkhotbah itu tidak secara spesifik, bahkan namanya tidak sekalipun muncul loh. Nama Salomo itu enggak ada. Baca enggak? Enggak tahu, orang enak tuh, aku Salomo enggak ada. Gitu ya. Tapi lewat pengkhotbah 1 ayat 1 maupun pengkhotbah 1 ayat 12 itu disebutkan bahwa akulah anaknya Daud. Nah, nanti bacanya coba aja deh, baca bisa nggak dimunculkan itu? Coba supaya lebih mantap begitu ya. Pengkhotbah 1 kayaknya belum saya kasih ya. Pengkhotbah 1 yang pertama. Ya. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Nanti kalau Bapak Ibu baca itu pengkhotbah ki ora enek sing tulisannya menyebut nama itu enggak ada. Tapi dari yang tersirat ini ya mengesankan bahwa memang Salomo ini penulisnya ya. Pengkhotbah 1 ayat yang 12 juga sama ini. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem ya. Ini bukti bahwa penulis ini mengesankan bahwa ini Salomo gitu. Nah, Salomo itu siapa? Salomo anak Daud, benar. Terus ibuke jenenge siapa? Iya, Batseba. Batseba itu siapa? Bikin kuis ini. Loh, kan Salomo itu anaknya
Daud. Mamanya siapa namanya? Batseba. Terus Batseba itu siapa? Mamanya Daud. Oh iya, benar 100. Jadi Batseba itu istrinya Uria. Itu, ya. Lah siapa Uria? Panglima Daud. Jadi Daud ini agak sedikit, enggak kelihatannya enggak sedikit, tapi banyak mata keranjang. Jadi iso ngintip orang begitu kan, iso ngintip. Nah, terus si Uria ini gue kesana gitu, disuruh maju berperang di garis depan supaya apa? Kan dia kelihatannya tidak membunuh. Padahal ini pembunuhan berencana yang pertama kali. Ya, ini pembunuhan berencana pertama kali karena dia merancangkan kejahatan membunuh Uria supaya apa? Bisa dapat istrinya Batseba. Lahirlah Salomo, ya. Nah, Salomo ini selain berhikmat juga punya pekerjaan cakupan yang luar biasa. Kita coba baca, ya. Kita baca Pengkhotbah 2. Nah, ini sebetulnya ayat 4 sampai 14, tapi supaya kita ini sekalian baca firman, kan begitu. Enak sudah baca firman, aku hari ini sudah sampai Pengkhotbah. Padahal kan urung tahu sing tawaliknya urung, tapi aku sudah membaca sampai Pengkhotbah. Gitu kan ya. Yuk kita baca ya, Pengkhotbah 2 ayat yang pertama sampai selesai satu perikop kita baca. Yuk, udah dapat? Nah, di sini juga ada, yuk. 2, 3. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun ya. Tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Kan gitu. Yuk. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak budi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan di tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjalin angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan.
Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik bagi orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu, aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah dan 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan itu pun. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Itu pun dan apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Itu pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia ini Tuhan maksudnya ya. Yuk. Karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Itu pun dan ya 1 sampai 26 sekalian lah ya baca ya. Nah, Salomo ini selain berhikmat, dia punya pekerjaan ya, cakupan yang sangat luas ya. Satu di ayat yang mulai ayat yang keempat ya tadi ya. Nah, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ini konglomerat. Aku melakukan pekerjaan besar itu kan konglomerat toh? Iya kan? Pekerjaan besar loh, ya. Kemudian mendirikan rumah-rumah. Nah, saya ini disebut developer. Ya toh? Dirikan rumah. Kalau pekerjaannya Salomo ini, ya, pekerjaannya seperti ini loh. Dia raja berhikmat, ya. Kemudian dia menanami kebun anggur, ya, mengusahakan kebun dan taman-taman. Dia ahli di perkebunan dan pertamanan, di kebun, di taman. Nah, ini luas ini ya. Menggali kolam dan mengairi tanaman pohon muda, irigasi.
duwe bendungan, duwe irigasi. Pekerjaan Salomo ya. Nah, membeli budak laki-laki dan perempuan. Nek saiki apa ya? Sing tukang rekrutmen kan lho. Ya toh, itu apa? Aku menyediakan. Itu toh, nah butuh apa? Aku menyediakan. Mau apa? SMK, D3, S1, S2, S3. Nah, pengalaman berapa tahun ada ini. Termasuk di zaman dulu ini Salomo ternyata sudah punya pekerjaan seperti ini. Apa nih pekerjaan ini? Mempunyai sapi, kambing, domba banyak, bukan sedikit tuh, banyak. Jadi dia punya peternakan. Bayang no ini piro ini tadi pekerjaannya? Udah berapa? Punya peternakan. Akhirnya kita mungkin cuma peternakan toh, nanti sore iso perkebunan gitu toh. Punya irigasi, kok iso jadi developer, ya. Tapi ini lihat nih, ya. Kemudian mengumpulkan perak dan emas. Apa bisa sekarang disebutnya? Bukan Mas Bambang, bukan. Aku mengumpulkan emas, oh Mas Bambang, Mas Joko. Enggak, bukan begitu. Ya, sekarang ini mungkin Antam. Nah, Antamnya gede banget itu. Mengumpulkan emas, dodolan emas. Ya, Antam. Terus Freeport. Nah, Freeportnya menggali terus digali. Nah, pekerjaannya Salomo, ya. Di daerah saya ini ada toko emas. Aduh rame nih, ya ampun. Benar, yang lain itu sepi. Ini ramenya luar biasa. Jadi dia itu dua, satu, kemudian book gitu ya. Jadi satu terus kemudian book. Wih jajar-jajar ini karyawannya ada 30. Rapat ini. Pegawai mikir rapat gitu, bukan ini terus satunya sana gitu enggak. Ini rapat ini, pegawai jejer-jejer ini rapat pegawai ini. Saya hitung tuh ada 30. Di luar yang pemilik ya, ada pemilik di luar itu. Bayang itu cuma toko emas loh. Ini Salomo ini ngumpulnya emas dan perak, sugihnya luar biasa, ya. Kemudian dia juga mencari biduan-biduanita. Saya kira apa sebetulnya ini? Mencari biduan-biduanita. Agensi bukan? Iya, betul. Kayak ajang mencari bakat enggak loh. Tes dulu Indonesian Idol gitu-gitu. Dia mencari loh ini. Bukan mempunyai, dia mencari, khusus mencari biduan-biduanita. Nah, dia punya kekuasaan yang besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang hidup di Yerusalem di zaman itu. Tetapi hikmatnya tetap tinggal pada Salomo. Jadi selain dia kaya raya, kerjanya kayak ngono, kita ini kerjanya satu aja wis kerepotan. Bener enggak? Pekerjaan satu aja kita sudah kerepotan. Ini sedemikian hebat pekerjaannya Salomo, ya, tapi dia tetap berhikmat. Coba Pengkhotbah 2 ayat yang ke-9, coba balik. Bisa? Pengkhotbah 2 ayat yang ke-9. Nah, saya bacakan ya. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dan dalam pada itu hikmatku tetap tinggal. Ya, Salomo tuh ingat, kita ingatnya Salomo itu kan yang didatangi 2 orang ibu itu kan, ingatnya itu kan, ya toh, 2 orang ibu yang raja ini anakku mati, ini enggak, ini anakku, ingat enggak? Kita hanya ingatnya itu. Memang kita khotbah ini jarang banget dikhotbahkan, agak sulit ini, ya. Tapi hari ini kita belajar gitu, dan yang ngerti, oh saya mau bilang itu toh, ya. Tapi setelah Salomo ya, semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Kalau tidak melibatkan Tuhan, semuanya jadi sia-sia. Ya, kita ini misalnya bisa sugih kan, punya mobil, tapi nggak bisa menikmati mobil. Benar? Iya lah, mobilnya mewah. Saya lihat tuh banyak kok.
Ya, pilih bose mobil wape gitu kan, bose kerja dia di dalam mobil menikmati, nah soundnya ape, AC-nya adem, ya kursinya reclining, dia menikmati gitu loh. Bose kerja minta meeting terus dia sing menikmati orang lain, ya. Bisa beli kasur sing regane puluhan juta, tapi nggak bisa tidur nyenyak, ya kan? Banyak kan yang begitu, kasurnya larang loh. Ya toh, kasur itu kan mahal-mahal, ada sing ya banyak lah tingkatannya, tapi dia nggak bisa tidur nyenyak. Ya, bisa sekolah nih sekolah favorit, tapi ora iso kerjanya susah. Ya, itu yang dialami hari-hari kita ya. Bisa kerja, tapi karirnya mandek. Wis kerjanya cuma di situ, dari dulu itu cuma office boy terus. Dari dulu tuh cuma staff terus, ora iso naik pangkat. Ya. Bisa berumah tangga, tapi ora bahagia. Bisa sih berhasil dia. Ya toh? Berhasil dia. Rumah tangga tapi nggak bahagia. Ya. Atau bisa punya anak setelah menikah, punya anak tapi nggak bisa mendidik anaknya, nggak bisa mengarahkan anaknya. Nah, ya itu pun sia-sia, ya. Nah, kalau begitu apa yang nggak usah bekerja aja nih begitu? Nah, kalau semua sia-sia itu apakah tidak usah bekerja? Kalau semua sia-sia apakah tidak usah bekerja? Tetap harus bekerja dan harus rajin. Ya, tetap harus kerja dan harus rajin. Kalau tidak bekerja, tidak rajin, tidak diberkati Tuhan. Karena pada waktu kita tidak bekerja, kita sembahyang rantui beras, dikirimi orang beras. Tapi apakah setiap hari dikirimi beras? Tidak. Tapi kalau kita bekerja, kita diberkati, terus hasilnya terus ada, kita bisa beli beras terus, gitu ya, itu maksudnya ya. Namun itu pun pada akhirnya juga sia-sia, ya. Nah, terus bagaimana supaya kita ini nggak sia-sia? Iya Bu, dan Raja Salomo sekelas Salomo aja semua sia-sia. Bagaimana supaya kita ini tidak sia-sia? Ya, coba baca Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Yuk, baca sama-sama yuk. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah ini khusus, ini kewajibannya setiap orang. Bukan kewajibannya gembala, bukan kewajibannya pelayan, bukan kewajibannya si A si B, tapi ini adalah kewajibannya setiap orang, ya. 14 ya. 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi, entah itu kemarin saya sudah sedikit menerangkan perbuatan baik kita yang menuai baik, perbuatan kita yang nggak baik juga akan kita tuai. Itulah hukumnya Allah. Itu hukumnya Allah. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini nggak sia-sia hidupnya? Sudah di Pengkhotbah 12 ayat 13 14. Yang pertama adalah takut akan Allah. Takut akan Allah, ya. Berpegang pada perintah-perintahnya, dan itu adalah kewajiban setiap orang. Yuk baca Amsal 1 ayat yang ke-7. Coba apa toh iki? Takut akan Allah ini apa sih? Gitu. Nah, yuk 2, 3. Takut akan Tuhan adalah tetapi jadi takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan. Ya, kita nek takut sama Tuhan itu punya pengetahuan, dikasih pengetahuan sama Tuhan, dan itulah permulaannya. Ya, itulah permulaannya kita takut sama Tuhan. Ya, coba baca lagi Amsal 10 ayat yang ke 27. Yuk, 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang, tetapi tahun-tahun orang fasik di jebule nek takut sama Tuhan ki umure diperpanjang. Ya kan? Ternyata kita ini nek takut sama Tuhan itu bukan hanya kita diberkati, tapi umur kita juga diperpanjang. Ya kan? Umur kita diperpanjang. Karena dengan takut kepada Tuhan, kita berhati-hati terhadap hidup kita. Ya toh, orang yang takut sama Tuhan, tubuhku adalah bait Allah. Ya, jadi aku harus menjaga. Makanya berarti hati-hati. Ya toh, sing asin-asin kurangi, sing manis-manis kurangi, gitu kan? Ya, menjaga hidup dan tingkah laku, perkataan, makanan, ya, rajin baca firman. Sudah mulai kan? Firman Tuhannya udah sampai mana? Belum mulai loh. Sengko lah bulan depan. Ya, oke. Nanti nek saya kesini lagi udah baca firman. Belum Bu, nanti bulan depan. Ya, oke, saya tunggu. Gitu kan? Ya, jadi rajin membaca firman Tuhan, rajin ibadah raya, komsel, gitu kan? Doa malam. Sekarang nih yang doa malam katanya ini ya, katanya wajib ya bagi pelayan Tuhan, wajib doa malam loh. Katanya loh, ini saya dengar begitu. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi pelayan-pelayan Tuhan itu wajib datang doa malam. Karena nih kita ini cuma minggu mulai atau baca firman atau doa garing sering. Garing nganggo sering. Sering itu bahasa Indonesia juga nggak tahu loh. Garing sering itu ya. Jadi kering banget begitu. Garing sering. Pokoknya saya di sini tuh banyak menemukan bahasa daerah yang maknanya itu sangat dalam. Garing sering bahasa Indonesia juga nggak ada itu sering gitu ya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan itu kalau Selasa hukumnya bukan sunnah, wajib, supaya apa? Ada kekuatan, ada pengurapan, loh, aku gitu kan. Nah kalau di doa malam itu sembahyang tenanan ngadep karo Gusti Allah, yuk nangis aku. Tuhan ampuni aku mau sudah ngerasani si A si B. Ya toh, aku tadi sudah marah-marah, aku tadi sudah melakukan hal yang tidak baik. Kita minta ampun, urapi aku Tuhan, aku belajar meneh. Begitu intinya. Ya, jadi di doa malam itu benar-benar kita sembahyang. Nek sudah itu fellowship, syukur-syukur banyak ada yang memberi, ada yang menabur di tempat yang subur. Nah, gitu ya. Jadi saya mendengar itu hukumnya wajib bukan sunnah. Nah, itu yang pertama, takut akan Tuhan supaya hidup kita umurnya panjang. Tapi umur panjang kita juga kaya raya, amin. Dan bisa menikmati gitu. Ya, tidak hanya di motor tapi aku cuma dibonceng, orang iso numpak motor kan. Bisa beli motor tapi orang iso numpak motornya bonceng. Terus kalau yang tertawa ini biasanya ngalami gitu. Ya toh? Ngalami enggak? Sinten aku loh, Bu. Mosok aku cuma dibonceng terus belajar iso kedaluwarsa iso Bu gitu. Nah, ini mintalah karunia untuk menikmati gitu loh. Jadi ya iso tuku kasur ya iso menikmati. Ya toh, kasurnya wong kok wis ngorok gitu. Ya toh? Nah, yang kedua tadi berpegang pada perintah-perintahnya. Perintah Tuhan dikuotek, dipegang. Apakah begitu? Berpeganglah pada perintahnya. Perintah apa? Ini kemudian kita pegangi.
Bu, saya sudah berpegang pada perintah-perintahnya. Bukan itu maksudnya ya. Coba dibaca Ulangan 8 ayat yang ke 6. Yuk sama-sama yuk. 2, 3. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan dibaleni meneh takut akan Tuhan. Padahal Ulangan tadi dengan Amsal itu jauh berbeda, tapi diulangi lagi nih dengan takut akan Tuhan. Ya, jadi harus berpegang pada perintah-perintahnya, gak melanggar. Kemarin kan saya sudah sebutkan, saya SIM dan SIM gitu, yang bayar pajak, begitu kan. Nah, kemudian yang pertama dan yang kedua tadi yaitu takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya itu kewajiban bagi Ibu Deborah. Kok saya? Jadi yang pertama, takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya tadi adalah kewajiban semua, ya, bukan hanya kewajiban pelayan Tuhan, dan semua kewajiban kita semua tanpa terkecuali, ya. Nah, akhir kata, jadi Salomo mengakhiri tulisannya dengan akhir kata. Lihat yang ke-12, akhir kata. Jadi ini orang sudah ngomong, jadi kesimpulan. Nah, akhir kata semuanya sia-sia. Yuk coba baca Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 coba. Pengkhotbah 12 ayat ke-13 coba. Baca ini ya. Yuk, kita baca sendiri. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, berpegang pada perintahnya dan takut akan Tuhan itu ternyata kewajiban kita, bukan kewajibannya si A si B. Ya, itu kewajiban kita semua ya. Nah, kita mau baca ayat yang penutup ya, di Pengkhotbah 2 ayat yang ke-20. Nah, ya, Pengkhotbah 2 ayat 26, bukan 20. Pengkhotbah 2 26. Ya, yuk. 2, 3. Karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Itu pun ada yang bisa jaring angin? Ada nggak yang bisa jaring angin? Jaring kupu-kupu bisa jaring angin, Raiso. Ya? Nah, kita mau akhiri hari ini. Saya mau bacakan satu narasi. Ya, satu narasi bahwa apa yang kita peroleh, kita dapat, itu semuanya akan sia-sia kalau kita nggak melibatkan Tuhan. Intinya itu. Ya, kata kuncinya tuh itu loh. Ya, semua yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan itu sia-sia. Ya, saya coba bacakan ya narasi ya. Ini tulisan Presiden kita B.J. Habibie. Ya. Ternyata apa yang ditulis B.J. Habibie itu sebuah kenyataan yang bisa menimpa siapa saja. Kita para lansia sejenak, tidak hanya lansia ya, kita para lansia sejenak kita baca dan renungkan.
realita hidup Profesor B.J. Habibie ternyata kembali ke nol alias sia-sia. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Dulu bangga dengan jabatan, apa itu nahkoda, apa itu KKN, ya direktur, bos perusahaan besar, ya. Ungkapan hati B.J. Habibie soal akhirat yang bikin merinding 8 Januari 2019. Pidato B.J. Habibie viral. Mantan Presiden RI ini menuliskan tentang kisah nyata hidupnya. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat, tanda tanya, renungan untuk kita semua. Beliau berpesan, saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Sekali lagi, ya. Sehingga saya membuat pesawat terbang, tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat, ya. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama, ya, atau berbuat baik dan berdharma pada orang banyak. Sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama, menemani beserta seorang pembantu. 3 anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat 2 jempol, semuanya kaya raya. Ini ukuran untuk Indonesia ya, kaya raya ya. Nah, namun saat tua seperti ini dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik, yang penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian. Tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggung terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anak-anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Ini masih banyak, tapi yang saya garis bawahi sekelas presiden kita di akhir hidupnya seperti itu. Ya, ingin pergi ke tempat ibadah, namun badannya tak mampu berjalan. Ya, mari kita ini yang masih kuat, masih sehat, seiso mlaku, walaupun jauh bisa ditempuh. Datanglah ke tempat ibadah sebelum semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Ya, saya pengen semua jemaat ini tidak hanya jadi penonton, tapi menjadi murid. Ya, semua sekarang saya libatkan. Ya, terus saya dilibatkan. Cik, nanti ulang tahun gereja kayak Cik Gewa kayak dulu konsumsi juga aja. Yang lain aja, ayo Mas Didi, sing-sing, Cik Erika, semuanya berbondong-bondong melayani Tuhan. Supaya apa? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam apapun, termasuk gereja,
hanya sekedar ritual tapi tidak melibatkan Tuhan, sia-sia juga, garing, bener enggak? Orang ini apa-apa, ya cuma teko lah ibadah, nyanyi ngantek-ngantek gitu aja, terus baru mulai gak dapat apa-apa. Tapi ini kita melibatkan Tuhan, teman-teman, takut akan Tuhan, ya, berpegang pada perintah loh. Perintah itu kan wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan. Prajurit itu, ayo tak kirim nih gue nih Palestina, siap. Gak ada sih anakku piye ki sik cilik mau lahiran sakit, gak ada. Tinggal semua siap. Nah, kita juga harus seperti itu, siap melayani Tuhan, siap gitu loh. Nanti di tengah perjalanan diberi kelengkapan, dilengkapi sama Tuhan, kita jadi mampu. Percaya Pak. Dulu yang BL, Singer, LCD itu belajar sonnya sampai berdarah-darah itu anak-anak itu, ya sampai berdarah-darah tuh belajar son. Akhirnya kita bisa karena punya tekad kuat dan kita melibatkan Tuhan. Gitu loh. Sing bawakan renungan ada, bawakan aku dia bos sesuk tak kei bagian 2 kali. Lama-lama pinter. Aku ndruwedeg iki nek bawakne renungan ngomong apa. Tapi begitu kita mau langkah, kita melibatkan Tuhan, ternyata kita mampu. Percayalah ya. Jadi mumpung kita ini masih sehat, masih kuat, datanglah ke tempat ibadah. Ora usah disuruh-suruh, ayo. Wis wae ora teko ning ndi. Nanti satu kali tidak ada temanmu yang menanyakan, dibiarkan karena masing-masing orang kan berjalan sendiri. Kayak minimal gadis bijak, minimal gadis bodoh. Sing gadis bijak bablas terus. Yang gadis bodoh bingung. Ya, libatkan Tuhan supaya apa yang kita capai, pencapaian apapun itu, entah prestasi di sekolah, di pekerjaan, di karir, di pelayanan apapun, libatkan Tuhan. Ya, mari kita mau bangkit berdiri. Saya undang WL Singer untuk maju. Kita nyanyi Kau Bapa yang Mengasihi. Kalau hatimu hari ini tidak pulih, Tuhan akan memulihkan. Memulihkan
Apakah kita menyadari bahwa selama ini kita tidak melibatkan Tuhan, kita berjalan sendiri, kita nggak takut sama perintah-perintahnya, kita langgar terus perintah Tuhan. Ketetapan-ketetapan yang sudah kita dengar, kita langgar terus. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, dan kita mau berproses untuk menjadi sempurna, tidak tiba-tiba, tapi lewat proses sehari demi sehari kita makin baik, makin baik. Libatkan Tuhan. Dulu nggak melibatkan Tuhan, bisa, tapi sekarang enggak. Kita mau melibatkan Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun kita mau melibatkan Tuhan. Masing-masing berdoa. Janji Tuhan, aku mau melibatkan Engkau. Kira lama tak kara lama ya sekitar lama. Kira lama ya sekitar lama tak kara lama. Kira lama tak kara lama tak kara lama. Ya Tuhan, kira lama sekitar lama. Hati kami penuh sukacita, limpah ucapan syukur apabila kami dalam setiap langkah, setiap keputusan kami mau melibatkan Tuhan, sekecil apapun itu, dan kami tidak mau melanggar lagi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Aku gak mau melanggar lagi Tuhan, aku janji. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terus perbaiki, berikan pengertian-pengertian yang baru kepada kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak, supaya kami terus mengingat ketetapan dan kami mau takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita percaya malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan persembahan buat Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur atas berkat firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini. Dan kami percaya kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Dan Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami ini, dan kuasa firman-Mu berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap sekolah kami, dan apa yang kami kerjakan Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dimulai dari selatan dan dari utara. Syukur kepada Bapa. Atas
Seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari aku hidup lepas dari kasih-Mu, dalam bangga dan ku mengharapkan. Ku persembahkan apa yang aku miliki, kemenangan berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Aku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku baru ingin menyenangkan hati-Mu. Karena ku baru ingin menyenangkan hati-Mu. Karena ku baru ingin menyenangkan hati-Mu. Saya akan bacakan pengumuman kita pada umum hari ini. Gembala Sidang, Pengurus dan Jemaat GPI Bayangkara 4 Ponorogo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Hari Selasa, Kamis, Sabtu ada doa pagi di gereja pukul 4:30. Hari Selasa ada doa malam dimulai jam 6:30. Hari Jumat ada doa puasa dimulai jam 11. Hari Sabtu ada ibadah Yud di gereja dimulai jam 6:30. Hari Minggu 30 Juni 2024 ibadah Sumpah Minggu pukul 9.00, ibadah raya pukul 17.00. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama bangkit diri. Kita akan akhiri pada kita pada malam hari ini. Ibadah tutup kami serahkan pada Ibu Gembala. Kami beri bicara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan baik. Amin. Ya, korban kami di hadapan Tuhan,
Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan akan memberkati setiap hidup kami. Terima kasih atas seluruh penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami belajar, kami mau takut pada Tuhan, dan kami mau berpegang kepada ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Kami tidak mau melanggar lagi, karena itulah kewajiban setiap orang tanpa kecuali. Berkati anak-anakku yang hari ini datang Tuhan, yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, dan akan memberikan kesembuhan. Yang putus asa, yang tertekan, yang hilang pengharapan, mari Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap hidup kami, setiap langkah kami, pasti Engkau akan memberikan jalan keluar. Tidak mungkin tidak, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Kami bawa rencana ulang tahun gerejamu ini yang ke-40. Kami mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kami nggak mau asal-asalan. Kami mau serius. Supaya ibadah ini boleh Kau berkati. Membawa dampak yang luar biasa bagi anak-anak. Merasakan bahwa Engkau luar biasa menyertai perjalanan gereja ini yang 40 tahun. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Berkati Bupati Ponorogo. Berikan roh takut akan Tuhan. Dan boleh membangun kota Ponorogo menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Berkati kota Ponorogo. Terima kasih tentang tangan diri kami juga mendoakan supaya suatu hari mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak mau pulang, Tuhan akan menyertai perjalanan setiap umatnya tiba di tempat, di rumah, di tempat tujuan tanpa kurang suatu. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu. Diberkatilah hidupmu, berkatilah rumah tanggamu, berkatilah pekerjaan. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan membuat menjadi berhasil dan beruntung. Berkatilah sekolahmu, berkatilah kesehatan, berkatilah pelayananmu, penyediaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Bahkan berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari tempat ini menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, hati-hati.